Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir bahwa Nabi sangat-sangat terpukul, bersedih ketika berhari, berminggu, berbulan, bertahun tidak ada yang mengikuti beliau, tidak ada yang beriman, kecuali sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Bayangkan 3 tahun. Tiap hari, siang dan malam, 3 tahun. Cuman dapat 11 kira-kira. Itu pun istrinya, sepupunya Ali bin Abi Thalib, teman dekatnya Abu Bakar, dan budak-budak. Karena memang para nabi, para rasul, awal mula berdakwah, para pengikutnya kebanyakan adalah orang-orang miskin, para budak. Ya. Nggak ada nabi dan rasul begitu berdakwah, tiba-tiba pengikutnya para raja, tiba-tiba pengikutnya orang-orang bangsawan. Tidak. Para nabi, para rasul ketika awal mula berdakwah, pengikutnya mayoritas orang-orang miskin, para budak. Bahkan waktu itu pernah kita bahas ketika pembesar-pembesar Quraisy minta waktu khusus. Karena para pembesar Quraisy ini tidak mau dicampurkan dengan Bilal, Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, para budak itu, orang miskin itu. Maka para pembesar Quraisy minta waktu khusus, minta tempat khusus, supaya didakwai oleh Nabi SAW. Awalnya Nabi mau mengiyakan. Pikir Nabi, kenapa hanya orang-orang miskin dan para budak yang dapat hidayah? Mudah-mudahan dengan cara ini, itu yang kaya, yang bangsawan juga dapat hidayah. Belum dilakukan, Nabi sudah ditegur. Nggak boleh. Ya, menyediakan waktu khusus, tempat khusus untuk berdakwah, khusus untuk para pejabat, para artis, orang-orang kaya. Tidak boleh. Nabi ditegur. Siapa yang negur? Siapa lagi kalau bukan Allah? Di surat Al-Kahfi, wala ta'du aynaka anhu. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang rendah, orang-orang miskin, para budak itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrinya. Jangan diikuti orang-orang yang hatinya telah kami palingkan. Dakwah tidak butuh orang kaya, para pejabat. Orang kaya, para pejabat yang butuh dakwah. Dakwah nggak butuh mereka, mereka yang butuh dakwah. Maka kaum muslimin, para duat, jangan seperti para pendeta, para pastor. Para pendeta, para pastor 1000 tahun terakhir ini menjajakan dakwah.
dakwah itu dijajakan. Seolah murah sekali. Gitu ya. Siapa yang mau mendengar firman Tuhan, gitu, diketok dari rumah ke rumah. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan, Islam tidak seperti itu. Dakwah itu tinggi. Yang mau silahkan datang, nggak mau sudah. Jangan dipaksa, jangan suruh bayar, jangan di ini, di itu ya. Silahkan saja. Yang mau silahkan, nggak mau sudah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Seolah-olah engkau akan ingin membinasakan dirimu. Ingin ya, terlintas. Atau seandainya, ya. Bukan Nabi nyari-nyari racun, Nabi nyari-nyari tambang, mau bunuh diri, enggak ya. Cuman beliau saking sedihnya, gimana sih orang saking sedihnya, saking stresnya, kan kita mungkin pernah mengalami ya, berharap mati saja, tapi nggak niat mau bunuh diri. Ya, seandainya saya mati, mungkin ketabrak, mungkin karena kanker, mungkin dibunuh orang, saya pasrah, saya lebih senang, saking sedihnya. Ya, adalah insya Allah pasti orang seperti itu ya. Mungkin ibu belum pernah ngalamin, ada orang seperti itu, saking sedihnya, saking stresnya, dia mengatakan, ini kalau ada orang yang bunuh saya, pasrah saya. Nah saking sedihnya, kira-kira seperti itu. Saking sedihnya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi itu manusia. Bukan malaikat. Malaikat kan gak punya perasaan ya. Nabi masih punya perasaan. Jadi ada sedih, ada senang, ada syahwat, ada birahi, ada lapar, ada haus, ada emosi. Malaikat kan tidak. Ya. Ya, kita lanjut. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ketika mereka masuk ke dalam gua. Jadi ceritanya panjang ini. Diawali dari acara penyembahan berhala. Acara tahunan. Acara tahunan penyembahan berhala. Semuanya ikut situ. Termasuk 7 pemuda ini. Mungkin belasan atau 20-an ya. Wa kharaja haula'il fityatu ma'a abaihim wa qaumihim. Mereka 7 pemuda ini ya mau nggak mau ikut ayahnya, ikut keluarganya dalam acara penyembahan berhala itu. Kita kan suka ada acara seperti itu ya, orang-orang musyrik. Wa nadharu ila ma yasna'u qaumuhum bi'aini basiratihim. Mereka dengan mata kepalanya menyaksikan kaumnya, ayahnya, ibunya, keluarganya menyembah berhala itu. Arafu anna hadha alladhi yasna'uhu qaumuhum minas sujudi li asnamihim wa dhabhi laha la yambagi. Mereka sadar, mereka faham, mereka tahu ini enggak patut. Sujud di hadapan berhala, menyembelih di hadapan berhala.
Tapi 7 orang ini tidak, 7 pemuda ini tidak saling mengenal. Nggak saling mengenal. Sendiri-sendiri. Nanti akan dibahas oleh beliau, kok bisa 7 pemuda ini beriman, sementara kaumnya yang ratusan ribu, mungkin jutaan, musyrik semua, nggak ada yang beriman. Dari mana mereka beriman? Akan dibahas oleh beliau. Illa lillah, mestinya Allah yang pantas disujudi, menyembelih itu karena Allah. Seperti sebentar lagi kita menyembelih hewan kita tanggal 10 Dzulhijjah, itu kan karena Allah. Ya kan? Menyembelih hadyu saat di tanah suci atau dam, itu karena Allah. Ini karena berhala. Mereka sadar ini enggak patut, enggak pantas. Faja'ala kullu wahidun minhum yataqallasu min qaumihi. Ada satu pemuda yang mindik-mindik, tahu mindik-mindik? Ya, pelan-pelan geser gitu, mundur gitu. Nah, anak muda ini mungkin belasan tahun, mungkin 20 tahun, 21 tahun, mundur lalu duduk di bawah pohon. Ya, nggak mau mengikuti terus, geser pelan, kan ribuan manusia di situ. 1-2 orang bergeser mundur, ya nggak ada yang memperhatikan. Wa yanhazu minhum wa yatabarrazu anhum nahiyah. Mojok fajalasa tahta zilli syajaratin. Lalu dia duduk di bawah naungan pohon besar. Entah pohon apa ini. Ya. Satu. Karena nggak mau ikut. Nunduk, merenung mungkin ya. Nggak main HP tentunya ya. Kalau kita kan sendirian main handphone ya. Itu duduk, merenung. Kenapa? Sesuatu yang terlihat tidak bisa berbuat apa-apa, sujud, disembah. Maka tauhid itu sesuai dengan fitrah. Coba fitrah manusia yang tidak terkena syubhat. Itu kan cuman kuburan. Cuman batu nisan, cuman pohon. Pohon cuman ngasih apa sih? Ya paling adem, paling sejuk, teduh. Sekedar itu. Disembah. Apalagi batu. Batu ngasih apa sih? Bisa apa sih? Disembah. Ini bodoh sekali. Yang pintar, yang cerdas, orang-orang bertauhid. Menyembah siapa? Menyembah zat yang menciptakan jagat raya alam semesta. Yang seluruh apa yang ada di diri kita itu dari dia. Yang seperti itu yang pantas disembah. Cerdas orang-orang bertauhid itu. Sesuai dengan fitrah. Sendirian dia di bawah pohon itu, faja'al akhar fajalasa anhu, fajalasa indahu. Datang lagi satu orang lagi, anak muda juga. Kenal apa tidak tadi? Kenal apa tidak? Nggak kenal. Nggak kenal, tapi pikirannya sama. Sama-sama sesuai dengan fitrahnya. Ngapain batu disembah? Ngapain sujud begitu? Ya. Maka duduk di sebelahnya. Dia belum saling ngobrol. Dia waja'al akhar fajalasa ilaihima. Datang lagi orang ketiga, anak muda. Duduk
di samping mereka berdua, jadilah bertiga. Wa ja'al akharu fajalasa ilaihim. Datang lagi orang keempat. Wa ja'al akhar, wa ja'al akhar, wa ja'al akhar. Datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Sampai 7 kira-kira jumlahnya. Wala ya'rifu wahidum minhum akhar. Satu sama lain tidak ada yang saling mengenal. Ya. Kan ribuan jumlah warga penduduk di situ. Nggak mungkin kenal semua, ya kan? Jadi rupanya mereka bukan satu pengajian, ada gurunya, enggak. Maka nanti akan dibahas, mereka dapat ilmu tauhid itu dari mana. Karena memang tidak saling mengenal. Wa innama jama'ahum hunaka alladhi jama'a qulubahum 'alal iman. Rupanya ada yang mengumpulkan mereka di situ. Sama dengan kumpulnya hati mereka. Hati mereka berkumpul. Akhirnya zahir mereka pun dikumpulkan oleh Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-arwahu junudum mujannadah. Roh itu seperti jundun, satu pasukan. Roh itu seperti itu. Fama ta'arafa minha i'talafa. Kalau sama, itu akan saling mencintai. Nggak usah iman dulu lah. Ketemu orang di warung, ngobrol, ternyata sama-sama pecinta motor unik misalnya. Pasti ada rasa suka, ada rasa senang, ada rasa senasib, ada rasa saling menghargai. Nanya-nanya begini, begitu. Itu sekedar motor antik. Ya, apalagi ini satu iman. Sementara yang lain mayoritas musyrik. Maka saling mencintai, insya Allah. Ya. Mungkin ibu pernah ngalamin, ya. Ketemu orang, kenalan, ngaji di mana, sama-sama sunnah, sama-sama salaf, insya Allah. Nggak usah disuruh, saling mencintai. Ya. Ngaji di mana? Oh, di Ustadz Yazid dulu. Oh, sama. Dan seterusnya, ini insya Allah, walau baru pertama kali ketemu, ada rasa suka, ada rasa cinta. Ini sama-sama iman. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sebaliknya, kalau tidak saling mengenal, tidak sama, ya udah. Ya, ibu ketemu pendeta, ketemu pastor, ketemu biksu, ya paling dari mana mau kemana. Ya. Nggak akan lama-lama kita ngobrol, nggak asik. Disinilah janji Allah, kalau ibu punya teman akrab, ketemu di pengajian, ketemu dalam rangka mengadakan pengajian, dakwah, ketemu dalam rangka nolong orang dan seterusnya, ibu boleh berharap apa? Iya, akan mendapat naungan nanti di akhirat. Ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Beda kalau yang tadi, saling mencintai karena hobinya sama, saling mencintai karena satu suku, saling mencintai karena satu darah, nggak ada janji. Walaupun boleh-boleh saja kan, tapi nggak ada janji naungan. Kalau ibu punya teman, punya sahabat, saling mencintai kok karena Allah,
karena pengajian, karena manhaj, karena satu akidah, akan dijanjikan naungan. Kemudian beliau membawakan pepatah Arab, ya. Al-jinsiyatu illatud dam. Satu jenis, satu nasib itu bisa menjadikan saling mencintai. Hatta qala ahaduhum, ketika mereka bertuju diam, nggak saling ngomong, tapi mereka sama-sama tidak mau mengikuti acara penyembahan berhala itu. Maka qala ahaduhum, salah satu dari mereka mengatakan, tak memberanikan diri, ya. Mungkin pada diam-diaman, salah satu memberanikan diri. Ta'lamuna wallahi ya qaum annahu ma akhrajakum min qaumikum wa afradikum anhum illa syai'. Tidak mungkin kalian menghindar dari mereka kalau bukan karena sesuatu. Nggak mungkin kita semua ngumpul di sini kalau nggak ada alasan. Kira-kira begitu. Insya Allah kita berada di sini, tidak ikut-ikutan mereka, pasti ada alasannya. فَلْيَظْهَرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا بِأَمْرِهِ. Coba masing-masing tunjukkan alasan. Kenapa tidak mau ikut mereka? Ini salah satu dari mereka memberanikan diri. Faqala akhar, orang pertama mengatakan, amma ana fa inni wallahi ra'aitu ma qaumi alaih. Adapun aku, wallahi demi Allah, aku yakin betul bahwa apa yang sedang dilakukan oleh kaum kita ini batil, sesat, salah. Mosok sujud kepada pohon, kepada batu. Wa innamal ladzi yastahiqqu ay yu'bada wahduhu wa la yusraku bihi syai' huwa Allah. Padahal yang berhak disembah satu-satunya, tidak boleh disekutukan dengan apapun. Yang berhak hanya Allah, alladzi khalaqa kulla syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya, menciptakan langit, bumi dan seterusnya. Faqala al-akhar, mendengar ini orang kedua mengatakan, wa ana wallahi waqa'ali kadzalik. Wallahi demi Allah, aku dalam hatiku seperti itu. Aku yakin seperti yang engkau yakini, bahwa kaum kita ini berada dalam kesesatan. Wa qala al-akhar kadzalik. Orang ketiga mengatakan hal yang sama. Orang yang keempat, kelima, keenam, ketujuh sama. Terbuka di situ. Saling membuka isi hati mereka masing-masing, bahwa mereka tidak setuju dengan upacara itu, dan itu syirik, itu batil, itu sesat. Hatta tawafaqu kulluhum ala kalimatin wahidatin. Hingga akhirnya mereka berada dalam satu kalimat yang sama, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fasaru yadan wa'idatan. Jadilah mereka seolah satu tangan. Wa ikhwanun sadaq, dan satu saudara. Karena yang lain ribuan, ini cuma 7 orang kira-kira, tentu
saling mencintai. Gitu. Dulu, tahun 80-an, di Jabodetabek ini, kalau ada pengajian salaf, itu hampir kenal semua. Saking sedikitnya. Saking sedikitnya. Dan saling mencintainya luar biasa. Melebihi dari keluarga, ya kan? Senasib. Ya karena sedikit. Oh, sekarang sudah ribuan, mungkin jutaan. Alhamdulillah tentunya. Tapi ya udah nggak saling kenal lagi, orang udah banyak. Ya. Bahkan kadang ustadz dengan sesama ustadz salaf nggak kenal, ada. Dulu mana ada? Dulu mana ada tahun 80-an nggak kenal itu ya. Kalau ustadz, ya ustadz paling ustadz Hakim, ustadz Yazid. Ya. Sekarang walillahilham puluhan, mungkin ratusan. Ya. Fattakhadhu lahum ma'badan. Lalu mereka sepakat untuk membangun tempat. Cuman tidak dikatakan masjid ya, ma'badan. Tempat untuk beribadah. Ya, apalagi kalau bukan masjid ya. Ya'budunallaha fih, untuk dijadikan tempat menyembah Allah. Karena di zaman Nabi Adam udah ada sholat belum? Di zaman Nabi Nuh sudah ada sholat belum? Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah ada sholat belum? Sudah. Sudah. Sholat itu ibadah yang kuno sekali, lama sekali. Jauh sebelum Rasulullah lahir, sudah ada sholat. Sudah ada puasa. Sudah ada tawaf. Sudah ada sa'i. Kurban sudah ada? Sudahlah. Wudu ada? Wudu? Ada. Qomat ada? Qomat? Tayamum? Tayamum yang enggak ada. Untuk tayamum enggak ada. Mungkin pernah kita bahas di majelis ini, tayamum muncul gara-gara kalung. Gara-gara kalung. Kalung siapa? Kalung siapa? Iya, kalung Aisyah. Kalung Aisyah kenapa? Hilang. Gara-gara kalung Aisyah hilang, akhirnya ada tayamum. Turun awal-awal surat Al-Maidah itu. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Asbabun nuzulnya karena kalung Aisyah hilang. Berarti sebelum kalung Aisyah hilang tadi belum ada tayamum. Di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Ismail, di zaman Nabi Ibrahim, belum ada tayamum. Ya paling itu. Adapun sholat, saum, zakat, haji, ada semua. Mereka bersepakat membuat satu bangunan masjid untuk tempat menyembah Allah. Fa'arafa bihim qaumuhum. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya ketahuan. Kaumnya tahu. Aneh ini. Enggak ikut-ikutan kita. Ketahuan. Fawashaw bi amrihim ila mulkihim. Akhirnya dilaporkan ke penguasa, aparat. Fastahdharahum baina yadayhi, lalu dihadirkan, dipanggil. Biasalah ya. Ketika menganut kepercayaan yang beda, ya disidang. Hewan-hewan kita beberapa yang ada di daerah itu disidang oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, gara-gara nggak mau ikut tahlilan,
nggak ikut muludan, ya, nggak mau ikut manakiban. Aneh. Islam apaan ini? Di sidang. Nah, kira-kira begitu. Fasa'alahum an amrihim wa ma hum alaih. Mulailah ditanya-tanya. Dari mana? Kenapa begitu? Yang ngajarin siapa? Fa'ajabuhu bil haq. Dan dijawab satu persatu dengan jawaban yang hak. Karena 7 pemuda ini belajar, berilmu. Ilmu tauhid, ilmu yang benar. Wa da'auhu ilallah. Dan anak-anak muda ini mengajak orang-orang tua untuk menyembah Allah satu-satunya. Ya. Walihada akhbar ta'ala anhum biqaulihi. Ya, ini yang dimaksud firman Allah tadi. Ya. Ala qulubihim, kami kuatkan hati mereka. Kalau Allah nggak kuatkan, nggak bisa. Anak muda di sidang, dikelilingi orang-orang tua, tokoh, orang tua tentu lebih pintar ngomongnya, lebih banyak pengalamannya. Itu. Kalau Allah tidak kuatkan, bisa-bisa terkena syubhat anak-anak muda ini. Maka dikatakan di sini, warabatna ala qulubihim. Kami kuatkan hati anak-anak muda itu. Idh qamu, ketika mereka berdiri di sidang. Faqalu, mereka anak-anak muda ini mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah pemilik langit dan bumi. Ya memang seperti itu kan. Masuk langit dan bumi yang memiliki bukan Tuhan. Yang memiliki ya Tuhan. Artinya kalimat yang sulit untuk dibantah. Masuk pemilik langit dan bumi kuburan ini. Masuk pemilik langit dan bumi patung ini. Kan bodoh. Itu yang dimaksud tauhid itu sesuai dengan fitrah. Syirik itu keluar dari fitrah. Apa sih gunanya patung? Ya kecuali sekedar keindahan, itu pun tidak boleh. Tidak boleh dua. Patung sekedar keindahan boleh, tapi tidak boleh dua. Apa? Apa? Tidak boleh dua. Apa dan apa? Manusia dan hewan. Manusia dan binatang. Cuman itu doang. Silahkan bikin patung, banyak sekali. Patung mobil, patung motor, patung pesawat, patung pohon, patung itu banyak sekali kan. Ada gunung, ada batu, ada macam-macam. Yang nggak boleh cuman dua. Manusia dan hewan. Kalau ada patung manusia, nggak perlu dirobohkan. Cukup apa tadi? Buang kepalanya. Biar mirip-mirip pohon. Patung manusia kalau nggak ada kepalanya kan mirip-mirip pohon. Kan begitu. Dari sini keluar hukum bahwa yang haram adalah kepala, wajah. Jadi patung tangan manusia kira-kira boleh nggak? Insya Allah boleh. Patung kaki manusia boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh kepala. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Karena milik seluruh langit dan bumi adalah Allah, maka kami tidak akan menyembah selain Dia. Kami tidak akan menjadikan selain Dia sebagai sembahan. Ini kan enak banget, mudah banget, sederhana. Dan begitulah tauhid itu sederhana sekali. Akidah manhaj dalam Islam sederhana sekali.
Coba ibu bandingkan dengan keyakinan Nasoro, Trinitas. Kalau nggak puyeng, kalau nggak bingung. Ya. Kemudian Buddha, kemudian Hindu, kemudian ada dewa, ada sulit. Ya. Adapun akidah dalam Islam mudah. Mudah sekali. Gampang, sederhana. Walaqad qulna idzan syatata. Jika kami menyeru selain Allah, pasti kami berada dalam kebatilan. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan. Mereka, kaum kita, telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Laula ya'tuna alaihim bisultanim mubin, bisultanim bayyin, sementara tidak ada hujjah. Mana coba hujjahnya? Kalau patung itu patut disembah, gunung itu, batu itu patut disembah, mana coba? Hujjahnya mana? Udah pakai akal dulu dah. Nggak usah pakai ayat dulu, nggak usah pakai hadis dulu. Pakai akal. Kita jungkirin. Gitu kan? Kualat nggak kira-kira kita? Nah dari situ, mestinya mereka melek, sadar. Ya, dijungkirin aja, diem aja. Kira-kira bisa diri lagi nggak? Enggak. Ya. Bahkan seandainya hidungnya si patung itu dihinggapi lalat, bisa ngusir nggak? Bisa ngusir? Nggak bisa. Masa kayak gitu disembah? Bodoh. Sebodoh-bodohnya. Keris, jimat, disanjung-sanjung, takut. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Ya. Termasuk nggak berani pakai baju hijau di pantai selatan. Bodoh nggak? Bodoh. Takut angka 13, angka 4. Bodoh sekali. Orang musyrik itu memang bodoh. Walaupun di antara mereka banyak yang S2, S3, cum laude. Bodoh. Kalau masih takut dengan angka 13. Takut keris. Maka waktu itu pernah kita bahas, untuk membuktikan betapa kita telah bertauhid, kalau orang muja-muja keris, tiba-tiba keris itu ada di tangan ibu. Ibu apain, Bu? Ibu apain? Iya, ludahin, injak-injak, kencingin. Ya. Kalau ibu nggak berani, berarti ya harus belajar tauhid lagi. Kalau sudah belajar tauhid dan yakin betul, nggak bakalan takut. Pasti berani. Ya, mau keris, mau jimat, mau apapun. Masa kita nggak yakin sih? Kekuatan itu hanya milik Allah. Kan kita belajar dan yakin selama ini. Yang bikin kita bahagia, yang bikin kita sengsara, yang bikin kita kaya, yang bikin kita miskin, yang bikin kita sukses, yang bikin kita bangkrut. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Satu-satunya. Gak ada hubungannya dengan keris, jimat, angka 13, angka 4. Gak ada. Angka 9. Angka 9 dicari-cari. Angka 13 ditakuti. Maka sunnah bagi kita, kalau ibu nyari ruko, nyari toko, cari yang angka ya 4 atau 13, ya, sunnah. Mana dalil? Kalau itu sunnah, mana dalil? Masih ingat? Rasulullah SAW. Rasulullah sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Karena kafir Quraisy meyakini bahwa nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Maka sengaja oleh Nabi ditabrak.
Maka sunnah ketika ada keyakinan salah, syirik, tahayul, bid'ah, kita lawan, kita tabrak. Maka kalau di kita sunnah menikahkan anak hajatan di bulan, ya kalau Syawal waktu itu ya, karena memang keyakinan seperti itu. Kalau di kita, di bulan apa kira-kira? Iya, bulan Suro. Bulan Suro. Bulan Suro kan bulan keramat itu. 1 Suro. Malam 1 Suro, Jumuah Kliwon. Wah, itu serem itu. Kata mereka, enggak ada. Hari serem, hari semua hari baik. Ya. Itu sunnah. Bulan Muharram ya. Karena keyakinan mereka seperti itu. Termasuk pakai baju hijau ke pantai selatan, sunnah nggak kira-kira? Iya, karena kan disuruh nabrak. Gitu ya. Dan tentu yang sudah belajar tauhid nggak akan takut. Yang masih takut, ya harus belajar lagi, terus belajar diulang-ulang. Karena tauhid ini luar biasa, karena betul-betul kekuatan di hati. Sholat ya gampang lah ya, tinggal ngikutin. Mu'alaf juga bisa, baru masuk Islam sehari 2 hari, ngikutin gerakan sholat, bisalah. Tapi kalau keyakinan menghunjam tauhid di dada, butuh waktu. Butuh waktu untuk menghilangkan keyakinan lama itu, butuh waktu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ibu pernah kangen nggak sama sholawat bid'ah? Lagunya enak gitu. Sholawatnya bid'ah. Ibu dengar dari kecil, SD, SMP, SMA, dengar sebelum subuh, ya enak, padahal bid'ah. Kangen nggak? Kadang-kadang muncul kangen itu. Apalagi baru-baru ngaji ya. Nah itu dia. Padahal bid'ah, batil. Tarahim misalnya itu kan. Selawat Nariyah misalnya, Tibul Qulub, Al-Fatih. Selawat kan bid'ah, kecuali semua selawat hari ini itu bid'ah, kecuali selawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Itu satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasalah namanya hidayah ya. Kemudian mereka orang tua kaya nggak terima. Walaupun hujah anak-anak muda ini luar biasa nggak terima. Nah, karena tidak mungkin untuk menghadapi mereka, maka 7 anak muda ini bersepakat untuk menyingkir, menjauhi mereka. Sebelum kejadian dipukul, disiksa, ditendang, dipenjara, sebelum kejadian. Maka menyingkir. Nah, ketika mereka menyingkir itu, entah sudah berapa jam, apa sudah sehari, sepertinya belum sehari ya. Artinya mereka hari pertama itu lelah. Jalan menjauhi kerajaan, menjauhi kota. Ada gua. Maka istirahatlah di situ. Karena capek, lelah, penat. Ketiduran. Tidur. Bangun-bangun. Bangun-bangun ya sudah 300 tahun lebih. Sinina adada. Lalu beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yushiku ayyakuna khaira mali ahadikum godaman. Nanti akan tiba satu masa bahwa sebaik-baik harta seorang muslim adalah
Gonam. Apa gonam? Gonamun. Kambing. Kambing. Entah zaman ini sudah kejadian atau belum, sepertinya belum. Ya. Yatba'u biha sya'fal jibali wa mawaki al-kitar. Kambing itu dibawa ke pegunungan, ke hutan, ke pelosok, di cucuran air awal, ya, mungkin mata air, gitu. Menyepi sendiri, mungkin berdua, mungkin bertiga. Kenapa? Ngapain? Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agama itu, ketaatan itu, keyakinan itu, menghindarkan diri dari fitnah. Sebab kalau masih ada di kota itu, masih ada bersama kaumnya itu, ya besar kemungkinan akan berbuat syirik. Besar kemungkinan akan berbuat bid'ah. Besar kemungkinan akan berbuat maksiat. Maka dia menyepi sendiri. Ya. Mudah-mudahan hari ini belum sampai. Kita masih punya teman yang satu manhaj, satu akidah, walaupun bid'ah luar biasa di kiri kanan kita, tapi setidaknya kita masih punya teman. Nanti satu masa, mungkin di negeri kita dan di negeri lain, entah tahun berapa akan kejadian. Jadi kalau kita masih di Jakarta terus nih, besar kemungkinan kita akan ikut berbuat syirik, atau bid'ah, atau maksiat. Kepaksa kita ke Lewiliang misalnya, ya, contohnya. Ya. Terpaksa kita ke ujung Gunung Pangrango misalnya. Ya. Agar kita tidak ikut-ikutan berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Karena hati itu kan lemah. Kita ini kan lemah. Sementara syubhat itu kuat. Kalau nggak kuat bukan syubhat namanya. Syahwat. Ya. Sementara hati kita itu lemah. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan hati kita yang lemah itu, jangan pernah dengar, jangan pernah lihat syubhat. Ya. Kalau ada syubhat, cepat-cepat tutup kuping, tutup mata. Jangan malah penasaran. Nih, dia mau ngomong apa nih? Dia mau ngomong apa nih? Dengerin. Ya. Kita udah tahu dia ini tokoh sesat. Ya, mau ngomong apa nih? Mau ngomong, dengerin. Ya, 10 menit, 15 menit, kena. Bisa kena. Ya. Maka kalau udah tahu ini tokoh sesat, ini Mu'tazilah, ini Khawarij, ini Jahmiyah, udah skip. Udah ganti. Ustadz yang sunnah banyak. Kan itu di saku kita, di kamar kita, di handphone kita kan penuh dengan subhat. Yang di Facebook, yang di IG, yang di ini, yang di itu. Mudah sekali. Jangan gegabah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ini satu lagi, beliau membawakan mungkin karena sama-sama gua ya, Al-Kahfi ya. Beliau membawakan riwayat gua yang ibu pernah dengar gua itu selain Al-Kahfi ada gua apa? Ya, gua Hira. Ada lagi gua apa? Gua Selarong. Nah itu beda lagi. Itu. Enggak ada hubungannya sama angga. Gua Thur. Pernah dengar? Gua Thur. Sa, waw, ro, Thur. Nah di dalam Gua Thur ini pernah ada seorang nabi termulia dan manusia termulia yang bukan nabi. Berdua doang. Siapa dan siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Ngapain beliau berdua masuk gua itu? Kurang kerjaan? Iya, sembunyi.
sembunyi. Ini luar biasa ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Nabi terbaik bersama manusia terbaik, tentu dua-duanya dicintai oleh Allah, tapi tidak mentang-mentang. Ya. Mereka berdua tidak ngapain sembunyi. Allah bersamaku, ayo royok saya, nggak bakalan mempan, lawan Allah. Enggak, tetap berusaha sembunyi. Orang musuhnya hampir 100 anak muda, semuanya pakai senjata. Beliau cuma berdua dengan Abu Bakar. Ya, logika akal dipakai. Logika akal dipakai. Ya, kecuali ada wahyu yang memerintahkan Rasul dan para sahabat, Rasul dan Abu Bakar untuk melawan 100 pemuda, udah lawan, pasti menang. Tentu kan nggak ada wahyu seperti itu. Maka sembunyi. Ya. Jadi kan 100 anak muda ini, kafir Quraisy ini kan tahu bahwa kaum muslimin, termasuk Rasul dan Abu Bakar, itu menuju Madinah. Hijrah. Nah, Rasul cerdas. Kalau menuju Madinah, nggak mungkin lewat Gua Sur itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bukan jalannya. Maka bersembunyilah di situ. Ya, beberapa hari. Kisah yang beliau bawakan adalah ketakutan Abu Bakar. Karena 100 anak muda itu sudah berada di pintu goa itu. Dan kaki mereka terlihat oleh Rasul dan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar berbisik, "Ya Rasul, seandainya mereka merunduk dikit saja, kita terlihat, habis kita." Ya, habis. Ibu tahu jawab Nabi? Walaupun beliau sembunyi, pakai logika akal, tetap beliau punya keyakinan. Ya. Apa jawab Nabi? Mendengar Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka menunduk sedikit saja ya Rasul, habis kita. Pasti kita kelihatan. Apa kata Nabi? Ma dhannuka ya Aba Bakrin. Bagaimana tanggapanmu, prasangkamu wahai Abu Bakar, bi'ithnaini Allahu salisuhuma. Terhadap 2 orang dan ternyata yang ketiga adalah Allah. Jadi ternyata kita ini bukan berdua wahai Abu Bakar, tapi bertiga. Kita ini bertiga. Siapa satunya lagi? Allah. Maksud sih? Seandainya mereka melihat, ya tentu mudah bagi Allah untuk membuat anak-anak muda ini enggak merunduk. Dan itu dilakukan oleh Allah, dan betul. Mereka tidak merunduk. Begitu melihat di pintu gua ada apa? Ada apa? Ada sarang laba-laba? Ya enggak mungkin. Ya. Kalau ada orang di dalam pasti rusak ini sarang laba-laba. Kan sarang laba-laba bukan umur berhari-hari, berbulan-bulan ya. Ya pasti rusak ini. Ini masih bagus. Semuanya tentu kehendak Allah. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ustadz bisa tanya itu tafsir dari mana ya Ustadz ya, yang tentang mereka di goa itu tidak saling kenal Ustadz? Karena kalau tidak salah Ana pernah dengar apa baca ya bahwa mereka itu 7 orang itu adalah orang-orang bangsawan gitu loh Ustadz. Ya, pertanyaannya mereka 7 orang tidak apa? Tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Itu dari tafsir apa itu ya Ustadz? Ibnu Katsir, yang kita pelajari kan Ibnu Katsir. Iya. Bahwa mereka orang-orang bangsawan, betul.
apakah sesama bangsawan itu pasti kenal? Ya, bangsawan kan banyak, gitu ya. Pergaulan itu kan ya ada yang luas, ada yang tidak. Ya mungkin 7 pemuda ini bukan termasuk anak-anak yang suka gaul, ya kan? Lebih banyak berpikir, menyendiri. Maka 7 anak muda ini tidak saling mengenal. Mungkin ayahnya saling mengenal. Ya. Jadi tidak bertentangan. Kisah tadi yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dengan riwayat bahwa 7 pemuda ini anak bangsawan. Betul anak bangsawan. Ya. Tapi tidak saling mengenal. Ketika hari raya Id bertemu hari Jumat, apakah tetap wajib sholat Jumat? Tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Bukan tidak perlu, bukan tidak boleh. Tidak wajib. Bolehkah sholat Jumat? Ya boleh. Tapi tidak wajib. Tentu yang pagi harinya ikut sholat Id. Yang pagi harinya tidak ikut sholat Id, mungkin kesiangan atau apa, tentu wajib ikut sholat Jumat. Ya. Adapun kami, kata Nabi, tetap menyelenggarakan. Dari ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa para DKM, masjid-masjid tetap diharuskan mengadakan sholat Jumat. Adapun orang per orang tidak wajib. Tadi pas di awal Ustadz menyampaikan bahwa Nabi itu berdakwah tidak pilih-pilih dengan orang-orang yang yang itu ya Ustadz ya. Jadi sampai keluar ayat itu Ustadz. Nah tapi kalau misalnya seperti sekarang banyak kan Ustadz kajian-kajian yang berbayar gitu ya, dauro gitu ya misalnya. Tapi mereka itu kan untuk pakai untuk bayar tempat, untuk operasional seperti itu Ustadz. Jadi bagaimana menurut Ustadz yang sekarang ini ada gitu loh? Karena kan kajian sunnah itu udah banyak banget Ustadz ya. Jadi kadang-kadang ada yang di masjid, tapi kadang-kadang ada yang pengen sesekali di tempat yang lebih enak gitu loh Ustadz. Bisa makan, bisa dapat makan gitu. Terus mungkin kursinya bukan kursi di bawah seperti itu Ustadz. Jadi mungkin mereka biar tidak jenuh gitu Ustadz untuk di masjid aja. Itu bagaimana Ustadz? Boleh asal jangan membatasi. Ya. Jadi siapapun boleh. Mau OB, mau tukang beca, mau tukang cendol, ikut harus dibolehkan. Gitu. Nah ini kan nggak boleh. Orang nggak bisa bayar. Nah, letaknya di situ. Letaknya di situ. Jadi bukan tidak boleh di karpet yang empuk, kursi yang nyaman, ber-AC di hotel, bukan, boleh-boleh aja. Tapi jangan menghalangi yang nggak punya uang. Kan di situ. Yang ditegur oleh Allah kan di situ. Ya. Misalnya ada orang kaya, satu hotel disewa oleh dia, siapapun silahkan. Cepet-cepetan. Ya, gratis semua, ya tentu boleh. Boleh saja. Yang tidak boleh ini karena membatasi. Kan nggak semua orang bisa bayar 1 juta, bahkan 500.000, bahkan 200.000 berat bagi dia. Adakah? Ada. Padahal pengen dengar ustadznya, pengen ketemu sama ustadznya kan kasihan. Ya. Ikutilah dakwahnya Rasul dan para sahabat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, emang udah nggak ada masjid. Ya. Masjid di mana-mana. Dan gratis kan? Maksudnya gratis ke masjid siapapun ya. Cepet-cepetan.
Kalau masjid itu ada uang kebersihan buat panitia, kan yang mikir panitianya. Jamaahnya kan bebas. Gitu ya. Bagaimana penjelasan tentang hadis Nabi bahwa mengqashar salat jaraknya 3 mil? Ini bukan sabda Nabi. Ini bukan sabda Nabi. Ya. Jadi kata-kata 3 mil atau 3 farsa dari dua kalimat ini sudah menunjukkan bahwa itu bukan sabda Nabi. Karena 3 mil dengan 3 farsah itu beda dan dua-duanya ada di riwayat itu. Maka yang rojih, yang benar bahwa tidak ada jarak. Tidak ada jarak tertentu. Yang ada urf. Urf ya, keumuman masyarakat situ. Ya, masyarakat Jakarta itu kalau ke Bogor safar apa enggak sih? Nah, kalau ke Purwakarta safar apa enggak sih? Orang BSD ke Bekasi safar apa enggak ya? Nah, itu keumuman. Gitu ya. Adakah dejavu dalam Islam? Apa dejavu? Hah? Hah? Kayak pernah terjadi. Ya sering kita begitu ya. Peran saya pernah ke tempat ini nih. Bisa benar, bisa salah ya kan? Kayaknya saya pernah ketemu Bapak nih. Kata dia enggak, saya enggak pernah ketemu situ. Gitu. Ya berarti salah, ya kan? Ngapain nih katanya? Mungkin ini terkena subhat, apa itu? Apa? Agama Buddha apa Hindu? Reinkarnasi. Jelas ini batil sebatil-batilnya. Batil sebatil-batilnya, gak ada reinkarnasi itu, gak ada. Jadi udah mati nih, rohnya nanti hidup lagi dalam bentuk apa? Ya, ini batil sebatil-batilnya. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang meyakini ini terancam kafir kekal di neraka selama-lamanya. Berarti dia tidak percaya bahwa roh orang itu kalau sudah mati berada di genggaman tangan Allah. Itu sabda Nabi. Nggak percaya, terancam kufur. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. أتكلم باللغة العربية. اللغة العربية. دلوقتي لو في واحدة وفي الدورة الشهرية في رمضان وعليها أيام في رمضان وعايزة تصوم يوم عرفة ينفع ولا تصوم من أول رمضان؟ الأيام اللي كانت عليها. ولا يصوم رمضان؟ تصوم يوم عرفة ينفع؟ Ulang. Once more. Maybe the sound is not so clear. Maybe you can. Yeah, yes. Ba'da hadza mungkin? Ba'da hadza ya? Ya. Saat saya takziah rumahnya tentang banyak jimat seperti keris-keris dan kantong-kantong kecil di dinding. Lalu hati saya bilang kasihan orang ini baik hati tapi syirik. Bolehkah saya mohon ampun buat orang ini dan keluarganya? Kalau zahirnya dia muslim, boleh. Karena bisa saja kan orang itu terkena syubhat. Atau mungkin dia tidak meyakini bahwa patung-patung itu mendatangkan kekuatan. Mungkin dia sekedar hiasan. Ya. Tentu tidak syirik. Lebih baik kita husnudzon. Lebih baik kita husnudzon. Boleh kita doakan. Kecuali betul-betul dia Buddha atau Hindu atau Konghucu.
ya nggak boleh kita doakan. Ya, dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang dia di depan kuburan, duduk lama, ya. Zahirnya muslim, kita doakan. Ya. Kalau jelas-jelas dia Buddha, Hindu, Konghucu, nggak boleh didoakan. Bagaimana dengan alasan kalau di hotel itu banyak maksiat, maka tidak pantas dakwah di situ? Kalau masalah ini tidak ya. Mungkinkah di masjid kita ini terjadi maksiat? Mungkinkah? Ya mungkin. Mungkin ya. Misalnya ibu nyender di tiang masjid sambil jualan ya. Sambil jualan di Shopee, di Facebook. Maksiat enggak itu? Maksiat. Kan dilarang jual beli di masjid. Ya. Apakah dengan demikian kemudian kita tidak boleh dakwah di masjid lantaran ada yang berbuat maksiat? Ya. Jadi bukan masalah itunya. Dakwah di hotel bukan masalah itu. Masalah membatasi itu aja. Seandainya tidak membatasi karena ada yang nraktir membiayai, insya Allah halal. Nah sekali-sekali seperti itu ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan bisnis saya goal nih. Ya. Nanti hari Ahad pagi kita pindah ngaji ya di Hotel Syahid misalnya ya. Gratis tapi cepet-cepetan. Ah boleh. Boleh. Yang bayar dia tentunya. Gitu. Ini yang jadi masalah, semua orang harus bayar. Masalahnya di situ. Bolehkah puasa Arafah apabila ada hutang puasa Ramadan? Zohirnya mestinya yang wajib yaitu hutang puasa disegerakan. Ya ini kan puasa Arafah kan masih beberapa hari lagi. Ya mungkin yang masih punya hutang 1 atau 2 ya sekarang dibayar, nanti hari Kamis puasa Arafah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bagaimana dengan orang-orang menyimpang akidahnya sampai mengatakan gurunya disebut Fulan alaihi salam, tapi tetap katanya percaya ke Nabi Muhammad SAW, namun tidak percaya hadis. Ya namanya nggak percaya ya. Masa percaya kepada Nabi Muhammad nggak percaya hadis? Ya apanya yang dipercayain? Mungkin dia nggak tahu kalau hadis itu ucapan beliau. Kalau dia tahu bahwa hadis itu ucapan beliau, lalu dia bilang nggak percaya hadis, ya kufur. Ya kufur. Ya. Maka jangan hanya slogan. Ya. Jangan hanya slogan. Saya menyembah hanya Tuhan, Tuhan saya hanya Allah. Oh jadi kuburan ini bukan Tuhan Pak? Enggak, Bapak semua? Enggak. Loh Bapak kenapa ke kuburan keramat ini? Karena biasanya sepulang dari sini dagangan saya laris. Nah, jadi yang bikin dagangan laris itu siapa? Ya penghuni kuburan ini. Ya. Berarti dia slogan doang. Tuhan cuma satu Allah. Ya iyalah. Hampir semua orang muslim nggak akan mengatakan kuburan ini Tuhan saya, keramat ini Tuhan saya, enggak. Pasti mereka mengatakan Tuhan saya satu-satunya adalah Allah. Tapi kuburan ini bisa mendatangkan rizki, bisa membuat saya sehat. Padahal yang bisa memberikan rizki satu-satunya siapa? Allah. Berarti dia menuhankan kuburan itu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kan kalau kita sholat di masjid yang ada kuburannya nggak boleh Ustadz ya? Iya. Nggak boleh. Tapi begini, suatu hari saudara meninggal di Depok. Kemudian kita ikut sholat jenazah. Ternyata di sampingnya di samping halaman samping itu ada kuburan. Nah, itu bagaimana Ustaz kalau seperti itu? Kalau sholat jenazah nggak masalah, Bu. Ya, karena memang nggak ada sujudnya, nggak ada rukuknya. Mana dalil? Ya, ada dalil. Rasulullah pernah sholat jenazah di atas kuburannya. Kuburan seorang wanita, penyapu masjid. Jadi pagi hari beliau bangun, ternyata wanita itu sudah dikubur, meninggal malam-malam. Nah, Nabi minta ditunjukkan kuburannya yang mana, lalu beliau menyolati wanita itu dari atas kuburnya. Wallahu. Jadi hanya sholat jenazah saja yang boleh ya Ustadz? Ya. Jadi sholat lain nggak boleh ya? Sholat lain ada rukuknya, ada sujudnya, tidak boleh. Oke, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.